Ya, Waalaikumsalam Pak. Lagi santai Pak? Alhamdulillah lagi santai ini. Gimana Iya Pak lagi Teten santai. kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Saya mau sedikit sharing gitu ya Pak. Oh siap. Apa yang Tapi bisa kita selesaikan? nggak ganggu waktu Bapak ini. Enggak. Ya, Aman Pak Teten. iya siap. Ya saya mau sedikit sharing Pak. Ya, sharing tentang apa Pak Teten? Saya mendapatkan tugas tambahan Pak dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu tentang BMD Pak, barang milik daerah. BMD. Oke. Ya, terus? Di mana kegiatan mengajar saya sedikit terhambat Pak, karena saya harus mendata barang Pak. Jadi si anak itu, saya jadi ke kelas tuh jadi terhambat karena ada tugas khusus dari kepala sekolah dengan tenggang waktu di akhir bulan ini. Jadi saya KBM-nya terhambat gitu Pak. Jadi tujuan kita pada sore hari ini, kita ingin menyelesaikan bagaimana supaya barang milik daerah itu bisa dikerjakan dengan baik, begitu ya, sama. di kelas juga aman, begitu ya. Iya Pak. Terus hal yang keduanya, saya dalam pendataan barang, saya barangnya kurang pada tahu Pak, itu kendalanya 2. Oke, jadi yang pertama Pak Teten dapat tugas untuk mendata barang milik daerah. Ya. Kemudian barangnya tidak tahu. Ya, barangnya tidak tahu Pak, jenis-jenis barangnya. Harapannya setelah diskusi ini, kita Pak Teten ngapain setelah diskusi? Harapannya kalau saya udah bercerita ke Bapak dan sharing ke Bapak, mudah-mudahan saya menemukan solusi yang sangat baik buat diri saya. Solusi apa kira-kira Pak Teten? Minimal ada gambaran mengerjakannya, tahu jenis barangnya ada di mana, terus yang paling utama kegiatan KBM saya berjalan dengan lancar Pak, tidak terhambat. Jadi ada gambaran barangnya ada berapa gitu? Iya. Di mana? Apalagi Pak Teten? Terus ya intinya ke sana Pak, ada solusi untuk mengerjakannya, intinya tetap cara mengerjakannya bagaimana ya? Iya. Iya. Pak Teten, kalau boleh tahu nih, kapan ya Pak Teten kira-kira bisa menyelesaikan gitu pekerjaan ini, atau mendapatkan tugas supaya tugas pendataan barang milik daerah ini selesai, itu kira-kira kapan Pak Teten? Saya pengennya sih Pak, minggu-minggu ini penugasan saya tuh selesai Pak, gitu, supaya KBM saya lancar lagi, tidak ada hambatan gitu. Pengennya minggu-minggu sekarang Pak. Minggu-minggu sekarang sudah harus selesai ya? Iya. Kalau nih misalkan dari skala 0 sampai 10 nih Pak Teten, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pak Teten ini berapa skalanya? Skalanya baru 4 ya. Dari 0 sampai 10 skalanya baru 4 gitu baru ya. 4. Oke. Ya. Baru 4.
Ini pekerjaan menantang kayaknya Pak Teten. Iya, Saya kira nanti sampai hari H-nya nih, ya. berapa yang diharapkan oleh Pak Teten? Yang diharapkan sih Pak, sebelum hari H tuh udah semuanya total selesai sampai 10 100%-nya ya. habis 10 ya. Di harapan saya Sekarang posisinya baru 4 ya. baru 4. Ini effort luar biasa kayaknya. Dari 4 ke 10 dalam waktu tertentu gitu. Iya. Berarti hitungannya berapa hari Pak Teten itu? Nya Dari sekarang. hampir sekitar 1 bulan Pak. Ya 1 1 bulan berarti bulan, 30 ya hari 1 ya. bulan. 30 hari ya. 30 hari lagi harus selesai nih kayaknya. Iya. Tugas berat Pak Teten ini. Sudah ada gambaran belum? Mau ngapain ini? Hari-hari Ada depan. Pak. Yang pertama saya Halo? 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 Pak Teten masih mendengar suara saya? Halo? Halo Pak Teten, masih dengar suara saya? ya Pak, aduh. Ya, Pak. Cuacanya baik-baik saja Pak Teten di sana? Alhamdulillah baik Pak. Oke, siap. Cuaca hati juga baik ya? Iya Pak. Cuaca. Ya. Oke, Pak Teten. Gimana Pak Teten? Mau ngapain nih kira-kira Yang supaya pertama Pak, saya ingin berkoordinasi sama Bapak Kepala Sekolah untuk minimal ada guru yang diperbantukan untuk membantu saya dalam mendata barang dan dibarengi sama operatornya Pak, gitu yang tahu barangnya gitu. Jadi berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengirim bala bantuan mungkin ya. Iya, bantuan dan Kirim bala bantuan gitu. Bala bantuan dari siapa tadi? dari rekan sejawat atau teman. Rekan. Boleh disebutkan rekannya itu namanya siapa begitu? Mau diperbantukan dibantu oleh Pak Asep Pak. Pak Asep. Asep ya. Ya. Pak Asep sama operator ya. Kalau boleh Ya, tahu operatornya Pak. Operatornya Pak Yudi. Pak Yudi. Oke. Ya. Udah kayaknya ini sudah mau ada secercah harapan. Sudah ada secercah harapan Pak Teten. Iya. Selain itu Pak Teten, apa yang sudah ada di benak Pak Teten supaya nanti bisa selesai dengan baik Rencananya Pak, sekolah. rencananya saya ada punya rencana planning Pak, yaitu kan sekolah hari Sabtu sampai hari Sabtu. Nah sekarang saya rencana untuk penataan barang mau di hari Minggu juga Pak, mau datang ke sekolah Hari untuk Minggu datang ke sekolah. supaya pekerjaannya cepat selesai. Oke, siap. Minggu juga datang ke sekolah. Ya. Ada yang lain Pak Teten supaya nanti apa kira-kira yang ada di jiwa Pak Teten Ya mungkin untuk itu menyelesaikan. mungkin itu saja, mungkin mau berkoordinasi dengan Bapak sekolah, intinya mau dibantu sama guru, sama operator, dan di luar kerjaan saya itu pada hari weekend juga saya akan mencoba datang ke sekolah Pak untuk mengerjakan tugas dari Bapak sekolah itu, tugas tambahannya. Baik. Pak Teten, tadi Pak Teten sudah menyampaikan ke kami bahwa ini persoalannya ini rumit ya dan panjang gitu.
Iya. Pak Teten dicoba untuk menyelesaikan pekerjaan pendataan barang milik daerah. Ya. Sementara Pak Teten bukan menyambi ya, mengajar di kelas kan gitu ya. Iya. Mengajar di kelas tugas pokoknya, kemudian mendapat tugas tambahan mendata Iya. barang milik daerah. Begitu lebih tepatnya. Iya. Nah, ini kemudian barangnya itu kan tidak ada atau tidak diketahui gitu. Iya, Atau masih nyumput bukan di mana begitu kan. Iya. Terus cara mengerjakannya bagaimana begitu. Ini adalah tugas yang berat kayak. Tetapi Pak Teten ini punya punya potensi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Amin. Gitu. Ini berat. Amin, Pak. Dengan kita diskusi tadi 10 menit atau berapa tadi ya? Ya. Itu kan sudah keluar tuh rencana-rencana apa saja yang mau dilakukan oleh Pak Teten untuk mencapai skala 4 sampai 10 itu supaya terpenuhi nih. Iya, Pak. Ya, ini kan luar biasa, sudah punya rencana aksinya, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengirim bala bantuan Pak Asep dan Pak Yadi. Kemudian ditambah lagi Senin sampai dengan Sabtu plus Minggu mau datang ke sekolah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Iya. Ini saya pikir hal yang luar biasa, Pak Teten. Iya. Nah, kapan ini kira-kira Pak Teten mau berkoordinasi dengan kepala sekolah? Rencananya besok, Pak. Besok. Rencananya hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Oke, Sabtu koordinasi. Pak Teten mau mengajak siapa untuk berkoordinasi? Mau mengajak Pak Asep, Pak, langsung sama Pak Asepnya. Oh, Pak Teten bersama Pak Asep ya, nanti menghadap kepala sekolah gitu ya. Iya. Ini luar biasa Pak Teten. Langsung tancap gas besok. Iya, Pak. Biar cepat selesaikan, Pak. Iya. Pak Teten, ya. Kita nggak banyak ya waktu kita hari ini, dan alhamdulillah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Teten yang semula tidak atau belum ada gambaran tentang bagaimana mendata barang milik daerah. Sekarang sudah ada gambaran bagaimana cara mendata barang milik daerah. Saya jadi penasaran nih. Kira-kira minggu depan ini progresnya sudah sampai mana? Dari 4 sampai 10 itu nanti apakah sudah sampai 6 atau 7 atau mana? Mudah-mudahan sampai 9, Pak. Sampai 10 tuntas semuanya. Sampai tuntas. Keren. Iya. Jadi ini Pak Teten ini potensi yang luar biasa, Pak Teten. Iya. Good luck, Pak Teten. Kita ketemu lagi minggu depan, Pak Teten ya. Iya. Ya, Pak Teten, selamat berjumpa lagi, selamat bertugas menyelesaikan pekerjaan tambahan. Iya, Pak. Mudah-mudahan lancar, Pak Teten ya. Amin, Kita ketemu minggu depan, Pak Teten. Amin. Yo, selamat sore. Sore. Giliran Bapak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teten. Waalaikumsalam, Pak. Gimana, Pak?
Sehat? Alhamdulillah Pak Teten sehat Ya. Hari semuanya. hari ini kelihatan tidak semangat, Pak. Itu kenapa? Iya, ini teh lagi boring Pak Teten, suntuk Oh, gitu ya, semangat menurun. Ini oh, makanya saya mau di coach sama Pak Teten ini supaya coach ini menjadi semangat lagi gitulah. iya. Tapi enggak lagi sedih, Pak. Lagi murung aja sedikit. Oh, iya, iya. Oh, itu Pak apa, kenapa bisa ada, tidak kesemangat tuh karena faktor apa, Pak? Ini Pak, apa namanya? Ya pertama ya bahwa mengerjakan LMS ini kayaknya itu apa namanya menjemukan begitu Pak. Terus ini nggak tahu itu kenapa gitu. Semangat Oh, jadi turun tiba-tiba. oh, mungkin itu salah satu penyebabnya mungkin ya, Pak, ya, semangat Ya, tidak turun. Gitu. Tapi Bapak pernah nggak mencoba, apa, berkoordinasi sama teman Bapak dalam mengerjakan, LMS itu dalam kelompok itu Bapak pernah belum itu? saya kadang-kadang sih Pak, Mhm, kadang-kadang gitu ngobrol sama teman bagaimana nih cara menyelesaikan apa namanya tugas-tugas LMS gitu. iya, iya, iya. Mungkin karena faktor lelah, mungkin ya kegiatan banyak, mungkin itu salah satu penyebab Bapaknya berkurang semangat, lesu mungkin apa ya? Heeh. Iya iya Pak, iya Pak. Kira-kira Bapak itu dalam mengerjakan LMS, mempunyai teknik lain nggak atau metode supaya Bapak itu bersemangat lagi? Hmm, ada sih Pak. Jadi Hmm, kayaknya nanti kita perlu olahraga teratur mungkin Pak ya. iya, Untuk menjaga stamina supaya tetap bagus begitu iya, ya. iya, Atau ya itulah Pak. mhm, iya. Jadi, yang Bapak akan dilakukan yaitu, dengan berolahraga teratur, mungkin dengan istirahat mungkin salah satunya itu ya, Pak, ya? Iya betul Pak, betul. Iya. Emang sih Pak kalau misalkan, kita berasa lelah, letih, pikiran lagi out itu bener, eee eee, apa, rasa lesu dan tidak semangat itu akan terjadi. Mungkin Bapak, tadi dengan teknik yang tadi mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan betul, Pak. Iya. Ada ini enggak Pak, ada komitmen buat diri kita enggak untuk apa, untuk lebih, semangat lagi gitu Kayaknya ini kira-kira? menambah jadwal deh Pak, menambah jadwal olahraga gitu. Yang semula hanya hari Senin kayaknya mau ditambah lagi hari Kamis atau apa gitu ya. Iya, Supaya nanti stamina-nya itu tetap prima gitu. iya, iya. Selain olahraga Olahraga ada dulu apa? deh. Selain olahraga ada sih kayaknya piknik ya Iya, sama anak-anak sama keluarga gitu kayaknya menarik kayaknya iya, iya betul. untuk mengurangi kejenuhan gitu. Betul. Eh, apa, selain itu tuh, untuk membangkitkan semangat Bapak, ada nggak, apa, yang membantu Bapak untuk membangkitkan itu, kira-kira ada nggak siapa itu? Yang bisa membantu membangkitkan semangat saya itu paling ya istri sama anak saya gitu. Oh, istri. Itu yang bisa membangkitkan Iya, iya. semangat. Heeh, heeh, iya betul. Kalau misalkan nih Pak, dengan kondisi Bapak yang sekarang nih, eh, ada yang membantu ya, keluarga untuk fighting spirit ya. Saya yakin, Bapak, bakal lebih semangat lagi Pak dalam, mengerjakan LMS mungkin ya, terutama bersemangat dalam olahraga terutama biar selain kesehatan juga kan, bukannya selain buat semangat, buat penting juga buat kesehatan mungkin itu ya Pak ya. Mhm. Ya, kayaknya begitu Pak Teten kayaknya.
Nah, setelah ini gimana Pak? Kan kita udah berbincang perasaan Bapak setelah kita sharing ini, perasaan Bapak ke depannya mau gimana nih? Perasaan sih lah Pak, lebih nyaman ya saya. Oh berarti ada rencana nanti untuk apa Rencana namanya ya. ya menambah jam olahraga yang seminggu 2 kali menjadi 2 kali. Mungkin pada suatu saat nanti entah kapan begitu ya piknik lah. Iya Pak, betul Kayaknya betul. begitu. Dan Ya, kayaknya itu sudah ada gambaran bagaimana mengusir apa namanya itu jenuh mengerjakan iya, LMS. Ini harus iya, kita usir. iya Pak. Hebatlah, mudah-mudahan Bapak setelah ini atau pagi keluarga ya Pak akan menjadi pesemangat ya. Pokoknya yang dilakukan Bapak dalam mengerjakan LMS ya Pak. Pokoknya saya doakan yang terbaik lah buat Bapak. Siap. Ya, ya Terima siap. kasih Pak Teten Ya, ya yang terima kasih mau Pak ya. bersedia Mudah-mudahan nanti ada waktu kita menjadi bisa curhat sharing Pak. lagi. Ya. Ya, Oke, makasih Pak Ten. ya. Untuk refleksi di sini, Pak Wan. Nanti di grup besar kayaknya. Oh, kira katanya di sini. Di grup besar setelah apa namanya? Kayaknya setelah nanti ini 30 menit untuk kita ini 30 menit. Belum diundang di main room ya. Kita berapa menit sih Pak? Udah hampir setengah jam. Udah setengah jam. Kurang dikit. Iya. Kayaknya di sini Pak refleksi kalau nggak salah. Oh gitu? Enggak. Tadi saya dengar-dengar Bun ini bilangnya refleksinya nanti ya. Di waktu tadi pengarahan awal tadi. Oh iya. Di, di, di masih 10 menit Pak kita Pak. Ya. Gimana Pak perasaan menjadi coach apa yang ini nih? Apa nama? Mungkin kita perlu pendalaman beberapa hal kayaknya. Iya. Mungkin dari saya kemampuan dalam mengolah pertanyaan, Pak. Terus yang kedua membangun kesadaran diri itu saya masih kurang, Pak. Ya, karena kan waktunya kita mah terbatas. Nanti kalau misalkan sama rekan asing kan sampai setengah jam 20 menit atau 30 menit kan itu akan terjadi ya, Pak ya.
Bisa. Tapi Iya. ya itu tadi Pak, kayaknya memang harus dibatasi sih waktunya. Kalau misalkan kita terlalu lama, khawatirnya kita baper gitu. Ya, malam kejenuhan ya. Ya, Kayaknya 15 menit itu sudah waktu yang ideal. Kayaknya iya. ya, untuk sebuah konsultasi. Ini kayak konsultasi, tapi tidak bukan konsultasi. Iya. Kalau konsultasi itu kan disebutnya konsultan, Iya, konsultan. bukan Sharing aja. sharing. Sharing. Atau coaching, lebih tepatnya Ya. coaching. Aku mau tahu jalan. Sama dulu. Di rumah Pak Teten, Di rumah, Pak. ternyata di sekolah. Oh, udah pulang, Pak. Udah pulang. Gimana yang kemarin itu, yang siapa itu yang kena jarum pentul itu sih gimana akhirnya? Ada Dirujuk ke rumah kabarnya sakit, Pak. ke rumah sakit Al Islam Al-Islam, ya. yang di Soekarno Hatta itu ya? Dirujuk. Itu terus gimana itu cara penanggung jawaban gimana? Nya di ini kan sama orang tuanya gitu, itu lagi di luar kelas, lagi istirahat di luar kelas. Ya lagi bukan istirahat, baru masuk, belum ke sekolah. Oh berarti jam 7 kurang Iya, atau jam setengah 8 mungkin di ya? jalan. Jadi dia tuh nggak langsung ke rumah, ke sekolah dulu. Itu suka ada sih anak-anak yang kayak gitu tuh Pak. Tinggal 3 menit lagi, Pak. Gitu. Ayo ngopi dulu Pak Teten. Siap, Pak. Kirain teh sekarang ininya refleksinya. Ya buat gambaran aja ya, saya kurangnya itu, Pak. Tapi Bapak udah sebagai coach itu hebat lah. Itu ada gambaran. Identifikasinya saya kurang dalam Pak, kayaknya masih kurang ini. Iya, Masih kurang apa ya? iya. Kata kuncinya diidentifikasi sih kalau menurut Terus saya. tadi ini sedikit dari saya itu, kan tadi menanyakan apa, nah udah ketanggung jawab, balik lagi ke rencana nanyanya. Oh ya, Ya, awal ini. muter itu. Saya lihat waktu baru kenapa baru 10 menit ini gitu kan. Iya. Lah, ini, supaya panjang gitu 15. Iya. Terus santai udah. Oh, ini udah ketanggung Ya. jawab. Jadi aduh Pak Wahidi bentar lagi santai beres kayaknya, udah masuk ke Ayo tanggung naik jawab. lagi ya. Naik lagi ke rencana. Saya juga sama tuh. Tapi ya kita kan berproses, Pak. Biarinlah, udah terlanjur. Iya. Kan namanya orang sharing itu harus spontanitas, kita harus ini Pak, apa, sebagai gimana ya, sebagai coach, kita harus memiliki pengetahuan yang lebih, kayaknya harus mengetahui pengetahuan yang lebih lagi ya sebagai coach mah. Bukan pengetahuan sih, keterampilan saya sih bilang. Keterampilan. Keterampilan mengidentifikasi. Gitu. Gitu. Kalau dia terampil, kemudian kayak siapa itu Budita ya, yang di video itu kan dia slow, dan memang dia sudah punya kosakata untuk mengidentifikasi itu di atas rata-rata. Iya. Kata kuncinya itu udah tahu dia. Iya. Jika kepala sekolahnya itu kan enak gitu. Ya, rata-rata paling yang sering cerita malah, kalau pengalaman saya di sekolah itu pernah ada cerita, kebanyakan sih dari siswa, kalau dari gurunya jarang.
Saya Iya, mah ya. di SD karena kan terbatas SD cuma berapa orang. Saya kemarin mau ngambil tema itu sebetulnya ini Pak Teten, ambil tema tentang ini sih apa itu guru yang open minded, yang apa namanya yang close lah ya, yang close minded itu. Supaya open minded itu dia harus dikasih bukan kucing tapi mentoring. Jadi tahapan ketika nanti yang istilahnya tidak mau terbuka pemikirannya dia, bukan pakai coaching tapi pakai mentoring. Mentoring supaya dari semula close minded menjadi open minded. Kasih gitu kemarin kepikiran itu. Tapi nanti saya gimana ya saya mengolahnya itu saya agak sedikit, masalah belum ada bayangan saya bagaimana mementoring mereka kalau jika mereka belum mau dimentoring kan gitu masalahnya kan. Iya. Udahlah, jangan saya masalah yang enteng-enteng aja, misalkan kita boring gitu ya. Itu masalah yang hampir umum lah dilakukan atau ditemui gitu. Kalau di Bapak ini Pak, supervisi akademik dari kepala sekolah sering? Sering, setiap tahun setidak-tidaknya dan sekali itu setahun. Kemarin 2 kali. Saya mah kebanyakan kalau mentoringnya supervisinya kebanyakan darinya dari pengawas bina Pak. Kalau maaf nih kalau kepala sekolah jarang gitu kan. Saya mau ngasih absen bulanan saja mau ngasihin kalau nggak ditanyain kan bingung sebenarnya gitu. Saya kebanyakannya dari pengawas bina Pak. Jadi di mana kita mau di supervisi teh merasa aduh gimana kan kalau ada dasar kita sering di mentoring atau orang marekan sama kepala sekolah ada dasar ADM-nya seperti ini, RPP-nya nilainya seperti ini, pembentukan KKM seperti ini. Kalau saya emang enggak Pak, kalau boleh cerita itu. Kebanyakan dari pengawas bina. Kepala sekolahnya mungkin baru ya. Iya. Saya jujur Pak, kalau kadang ada penilaian guru nih ya, itu ngasih nilainya kayaknya langsung aja, tidak ada supervisinya atau apa gitu. Ini di lapangan sebenarnya. Nanti kalau kita misalkan ditakdirkan untuk jadi pemimpin, diwajibkan ya Pak harus mensupervisi guru. Nah, kayaknya itu nanti pasti kepala sekolahnya bukan alumni guru penggerak gitu. Iya bukan, justru bukan alumni guru penggerak. Kalau alumni guru penggerak pasti bener lah. Insya Allah benar. Sebentar Pak Wahidi. Siap. Udah ke room belum Pak? Belum Ya itu mah di sekolah saya, mudah-mudahan sekolah lain mah enggak lah, sering diadakan. Di SMA itu kalau saya itu disupervisi langsung oleh kepala sekolah. Itu yang disiapkan supervisi SMA apa aja Pak? Administrasi sama?
kemarin itu ya ada observasi pra, ada kebetulan kan kurikulumnya juga sedang waktu supervisi itu sedang ikuti guru penggerak sama ya. Kan udah lulus. Itu pakai jadi pra observasi, observasi sama pasca observasi. Kemarin nih. Jadi kepala sekolah itu membentuk tim, ya kalau ditangani sendiri itu kan di kami itu ada 40 sekian guru ya. Itu nanti kepala sekolah kayaknya juga nggak akan mampu, nggak akan istilahnya apa ya, nggak akan keburu lah. Nah itu kemarin kepala sekolah membuat tim, termasuk saya salah satunya yang ditugasi untuk mensupervisi gitu. Jadi supervisor itu disupervisi oleh kepala sekolah langsung. Hanya berapa kemarin? 8 orang atau berapa gitu yang disupervisi kepala Itu ke sekolah. guru tentang apa saja Pak dalam supervisi? Ya RPP di SPRA itu kan ditanyakan RPP-nya gitu. Habis RPP kemudian pas dalam pelaksanaannya itu nanti ada instrumen-instrumennya kan. Nah, kemarin itu harusnya ada pasca observasi itu harusnya ada kegiatan sih. Tapi karena kemarin faktor apa gitu, kepala sekolahnya mutasi ke Ciparai, ya akhirnya Saya mah jujur Pak, selama mengajar itu khususnya saya belum pernah merasakan praobservasi. Kebanyakannya ngumumin siap-siap bulan depan tanggal anu ada supervisi dari pengawas bina. Nah, karena sibuk gitu Pak. Nah, saya diharapkan nantinya saya lah punya solusi ya untuk diobrolin gimana ada perubahan atau tidak gitu minimalnya kita supervisi di sekolah untuk guru minimal ideal seperti guru itu seperti apa gitu kan ya Pak ya, berproses bersama-sama gitu. iya harusnya sih. Jadi nanti kalau Pak Wihdi jadi kepala sekolah itu benar Pak, supervisi itu benar sebagai coach kepala sekolah gitu kan, kalau ada permasalahan buat supervisi harus sering diadakan. Tapi menurut hemat saya tidak harus coaching ya Pak. Jadi ada memang kalau Ada pendekatan khusus mungkin. pakai coaching oke lah. Tapi kalau apa namanya? Yang close minded kan beda lagi itu Pak. Iya benar. Ya tentang siapa dengan pendekatan apa itu menjadi mungkin kali-kali pakai training boleh. Oh iya. Kali-kali ya. Iya. Apakah nanti pada saat yang apa begitu. Jadi ini salah satu untuk pendekatan dengan guru, dengan siswa, relasinya gitu ya. Relasi kepala sekolah dengan guru, relasi guru dengan guru, relasi guru dengan siswa. Pakai coaching itu salah satu pendekatan. Kalau saya sih gitu. Iya. Apakah cocok pada situasi tertentu? Kalau menurut hemat saya sih enggak. Iya. Iya. Bisa cocok pada orang tertentu, tidak cocok dengan orang lain. Iya. Rasa-rasanya ini kalau coaching itu memang diperuntukkan untuk rekan yang memang butuh. Dia punya masalah, bagaimana menyelesaikannya nggak tahu dia. Iya. Nah itu pada saat dia konsul ke kita, minta dilakukan coaching, baru itu masuk. Lagi sholat kayaknya sih. Yang mudah-mudahan Pak ada inilah peningkatan buat pendidikan kita gitu ya. Iya sih Pak. Mungkin saya juga diharapkan nantinya ngobrol sama kepala sekolah minimal meriksa absen per bulan kan, itu absen saya sering pengen gitu. Kalau sendiri saya merasa malu Pak nawiskan absen kan 1 bulan, kalau udah beres tanda tangan. Jadi di mana kita ada supervisi teh untuk ngadadakan wah terus mukaan sapaan mukaan kayak gitu per bulannya Pak. Emang gimana gitu Pak supervisi dia sih gimana? Kalau supervisi SD sama seperti kayak gitu Pak. Dari mulai ada pra supervisi, pasca supervisi gitu. Gimana Pak? Supervisi sama Pak?
ada prasupervisi itu kan diperiksa dulu nih kita maunya apa nih gitu. Enggak ya? Emang sih ada Pak, cuman langsung sama pemberitahuan aja gitu Pak. Hari ini Oh, mau ada supervisi, langsung aja kita ya, teh ya. ngumpulin administrasi. Berarti pengawasnya sekali datang terus pulang lagi gitu ya? Heeh, gitu. Itu jadi seperti RPP, silabus, KD-nya seperti kayak gitulah, Iya. KKM-nya seperti kayak gitu. Jadi di mana kita kalau kepala sekolah mengadakan supervisi akademik buatnya guru gitu, di mana kita mau supervisi ke pengawas itu ada bahan Pak. Jadi nggak perlu disiapkan waktu ka dieu jadi nu eta terus supervisi kan enak gitu Pak. Harapan saya seperti kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya kan aya prota, ada protanya, promesnya harus harus sama gitu kan. Jangankan gitu Pak, kadang kan mau ini kan guru saya senior PNS tuh satu lagi Mm-mm. gimana Pak Teten aja lah samain sampai ada yang gitu kan. Eta Pak Teten PNS-nya berapa di SD sana? SD Tenjulaya Di Cantel Antel ya? PNS-nya cuma Bu Dede, termasuk pas sekolah Bu Dede, Pak Asep, Bu Popon, Bu Yani. Ada ada 5 orang. 5 orang PNS, kelasnya 6. Ya kelasnya hampir 10 rombal, Pak. Banyak. 10 rombel, Banyakannya honor. Tapi berarti banyak yang 5 kegiatannya. honor ya? Iya, jadi yang saya itu teh aduh gimana saya mau mau ada supervisi karena kadang-kadang samain aja. Oke, iya, iya. Halo, Pak Ten? Sinyal jelek, aduh. Iya, iya. Kan. Itu Jadi ada guru rencana saya, apa Pak Teten itu kira-kira? hah? Ada rencana apa itu? Nya rencananya Pak, saya sebenarnya mau diskusi ini ke senior harus ini kan, saya sebenarnya tidak enak sih Pak. Jadi segalanya wayahna yang ngatur-ngatur kemana aja ngatur-ngatur ujian sama ini. Soal-soal saya yang ngatur, saya lebih bingung gitu Pak. Itu berarti tugas selain ngajar itu membuat soal, selain membuat soal dapat tugas lagi itu sebagai pendata barang aset milik daerah. Iya itu banyak. Istri nggak keurus itu di rumah itu. Alhamdulillah kayak keluarga mah nomor satu Pak. Itu cara menyelesaikannya gimana Pak Tatan itu? Pekerjaan yang banyak kayak gitu. Nya bawa santai aja dengan penuh kesenangan ya Pak, tidak diambil beban kuncinya. Tinggal ngopi aja kalau pusing ya. Iya itu. Ya mudah-mudahan guru itu setelah ikut CGP semuanya jadi paham harus apa yang harus kita lakukan sebenarnya seperti apa ideal seorang guru harus seperti itu Pak. Harusnya gitu ya. Iya. Saya juga baru terbuka ikut CGP, ternyata harus gini. Dan cuma banyak sih kendala-kendala gitu. Asal usul CGP itu saya dulu itu ikut daftar gelombang 2. Dulu gelombang 2. Yang sekarang jadi mentor itu. Yang sekarang jadi apa itu? Yang jadi sekarang jadi PP. PP. Nah, waktu itu saya kelewat. Harus apa gitu nyelesaikan kan itu. Saya kelewat. Aduh, nggak bisa, sudah. Nunggu kelima. Angkatan kelima saya gagal. Waktu itu jamnya sih ya mungkin kurang pas ya. Waktu kebagian jam 6. Jam 6 itu waktu maghrib. Jadi di rumah itu backlight atau apa ya bahasanya itu. Nah, habis backlight itu kan sudah riweuh aja. Pas aku praktek itu. Ya, akhirnya saya kemudian dianggap atau gagal lah gitu CGP kali. 7 baru oke. 7 itu enak waktunya itu jam 2 siang ya.
jam 2 siang, terus mungkin pengalaman ya, untuk backlight dan sebagainya, saya coba untuk menggunakan perangkat yang tidak. Siap, Ibu. Izin merekam, berhenti merekam, Bu ya.